Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas mengenai pengendalian dan penjaminan mutu. Dan kembali lagi kita ditemani oleh sahabat saya, Ibu Zeni Fatimah Hunusalela MT. Bu Zeni, apa kabar Bu Zeni? Alhamdulillah baik Pak. Pak Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Peta kendali sangat banyak sekali. Mungkin habis ini juga akan ada video berikutnya mengenai peta kendali lagi. Jadi mungkin kita mulai saja Bu pembahasan hari ini. Silakan. Oke, baik Pak. Kayaknya hari ini kita ngebahas lanjutannya kemarin ya. Iya. Tentang peta kendali variabel. Iya. Lagi-lagi peta kendali. Nah ini lanjutannya kita berarti ngebahas tentang peta kendali X, terus XR sama XS ya. Iya. Kemarin itu ngebahas tentang atribut, sekarang variabel. Iya. Lihatnya dari ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya kan di sini kan di decision yang pertama dibilang is sample is equal to 1. Jadi maksudnya apakah ukuran sampelnya itu sama dengan hanya satu gitu, cuma satu. Kalau ya, berarti peta yang digunakan adalah peta X and moving range chart. Atau nama lainnya itu XMR chart. Singkatannya ya. Kalau dia ukuran sampelnya is sample size greater than 10, berarti kalau ya, yes, bisa menggunakan peta X bar R sama X bar S. Tapi kalau tidak lebih dari 10, maksudnya berarti menggunakan peta X bar dan R. Nah, sebetulnya kalau yang sekarang itu tipe-tipe peta variabel ya, sama saja ini seperti yang di Bagan. Nah, ini kan jenis-jenis peta variabel, ada X bar dan R, ada X bar dan S chart, gitu. Kemudian ada median and R chart. Kemudian ada juga peta individu nanti, individu and R chart. Kalau yang individu itu maksudnya yang ini, yang hanya satu itu ukuran sampelnya. Nah, untuk individu nanti, untuk peta individu ya, yang MR chart itu akan dibahas detail di pertemuan selanjutnya. Kalau peta kendali variabel kan pasti berbeda ya dengan peta kendali atribut. Kalau variabel itu kan berarti ada ciri khasnya, ciri khas datanya itu dia memiliki satuan. Oh. Ada satuannya. Jadi tujuannya juga berbeda juga. Sebenarnya tujuannya sama ya, sama-sama untuk pengendalian proses, tapi dilihat dari jenis datanya. Nah, kenapa sih kita itu menggunakan peta variabel? Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas. Oh, iya. Memperbaiki kualitas. Kemudian, dari peta variabel ini, kita dapat mengetahui kemampuan dari prosesnya seperti apa. Makanya, di peta variabel, bisa dalam perhitungannya ya, untuk perhitungannya itu bisa dilanjutkan untuk mengetahui kapabilitas proses. Kemudian yang ketiga, tujuan dari peta variabel ini untuk keputusan tentang spesifikasi produk. Karena kan kalau misal produk ya, produk itu kan ada satuannya, misalkan panjangnya berapa, diameternya berapa. Dalam pembuatannya itu tidak plak sama, misalkan 2 meter gitu, 2 meter atau 2 cm. 2 cm itu ada toleransinya berapa, misalkan plus minus 1 cm atau berapa gitu.
Nah, peta ini juga sangat berguna untuk penentuan spesifikasi produk. Dan yang keempat, memberikan informasi untuk keputusan tentang proses produksi. Dan juga memberikan informasi tentang produk yang akan dibuat. Selain tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, ada juga informasi-informasi yang diperoleh dari peta kendali variabel. Yang pertama adalah keragaman dasar dari karakteristik kualitas. Kemudian yang kedua adalah kekonsistenan performance. Maksudnya kekonsistenan performance, kita lihat juga nih, produk yang kita buat itu varian ukurannya bagaimana? Sama ataukah bervariasi gitu. Kalau misalkan bervariasi, kita lihat lagi apakah variasinya atau variannya itu nilainya kecil ataukah variannya itu nanti nilainya besar. Kalau misalkan ternyata variannya tinggi, oh berarti si proses ini bermasalah. Karena ukurannya tiap-tiap produk berbeda-beda, berarti kan ada problem di situ, gitu maksudnya. Kemudian tingkat rata-rata dari karakteristik kualitas. Rata-rata ukurannya seperti apa, kita juga dapat melihatnya sebagai acuan performa dari suatu proses produksi. Nah, pada peta kendali variabel terdiri dari 3. Ada peta X, R, sama sigma ya, atau S bilang. Oh, peta S tadi itu sigma lambangnya seperti ini, Bu ya? Ya, betul. Tadi kan dibilang tuh, kalau peta kendali kan ada peta X, peta R, sama peta S ya, atau sigma. Oke, yang pertama peta X dulu ya, atau rata-rata. Nah, kalau pada peta ini, grafiknya itu menggambarkan nilai rata-rata dari proses atau dari data yang diambil pada suatu subgroup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah si proses produksi ini dalam keadaan terkendali atau tidak. Sedangkan kalau untuk peta R kan berarti range atau jangkauan lah istilahnya tuh, ya kan, jangkauan. Nah, berarti tuh peta ini menggambarkan letak titik-titik atau nilai-nilai jangkauannya. Jadi jangkauan di sini tuh antar tiap subgroup. Tiap subgroup misalkan sampelnya ada 5. Nah, dari 5 ini dicari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecilnya, range-nya itu berapa. Kemudian ada juga gabungannya nih, peta X bar dan R. Nah, kalau peta X bar dan R ini digunakan untuk membantu menentukan apakah nilai-nilai data dari proses dalam keadaan normal atau tidak. Makanya dari sini nih dapat disimpulkan seperti apa, disesuaikan nanti kalau ada yang seperti biasa dilihat lagi, jika ada yang keluar dari batas kendali berarti dilakukan tindakan. Biasanya kalau peta X bar R ini digunakan bersama-sama karena peta X bar digunakan untuk mengendalikan rata-rata. Sedangkan kalau peta R atau sigma digunakan untuk mengendalikan sebaran prosesnya bagaimana. Di peta X dan R ini berarti ada langkah-langkah pengerjaannya, Bu ya? Ya, langkah-langkah pembuatan peta X bar R. Yang pertama, pasti ya kalau untuk pembuatan peta kendali, langkah pertamanya itu kita tentukan dulu tujuan penggunaan peta ini untuk apa. Kemudian karena ini petanya variabel, berarti kita tentukan juga variabel yang akan dipetakan tuh apa. Misalkan dari diameter apanya gitu, dari ukuran apanya kita tentukan dulu. Misalkan
di sini ya kayak kekuatannya, kemudian ukuran. ukurannya, ya, beratnya, intinya yang ada satuannya aja. Variabel. Kemudian kita menentukan dasar pembentukan subgrupnya. Di sini tuh yang pertama, memilih subgrup dari produk yang diproduksi pada waktu yang sama atau waktu yang berdekatan. Misalkan Pemilihannya sehari ya. gitu Bu ya. Iya, bisa. Misalkan yang satu pagi, yang satunya siang gitu. Atau bisa aja kita tuh memilih produk yang memang secara rutin dalam periode waktu kontinu gitu. Jenisnya sama ya. Ya, betul. Yang keempat, menentukan ukuran dan frekuensi subgrup. Jadi semakin besar ukuran subgrup, maka tingkat sensitif terhadap variasinya itu semakin besar juga. Kemudian batas kontrolnya semakin kecil, jadi hampir mendekati garis tengah. Kemudian peta kendalinya juga semakin ketat, sehingga proses pengendaliannya juga semakin ketat. Gitu. Makanya dia si peta ini jika ukuran subgrupnya semakin besar, berarti dia tuh dapat menangkap sensitivitas dari varian yang ada pada proses produksi. Gitu. Tapi memang jika ukuran subgrupnya semakin besar, maka biaya inspeksi yang dikeluarkan juga semakin besar juga. Karena kan yang namanya, iya kan, kalau variabel itu kan beda dengan yang atribut kan, perlu ngukur-ngukur, itu juga kan perlu ketelitian yang luar biasa, ketelitian yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, jika tes yang dilakukan bersifat merusak dan mahal, maka ukuran subgrupnya kecil saja. Contohnya itu besi gitu, uji tarik, misalkan ditarik berapa senti, itu kan berarti kan merusak produk kan, merusak produk. Jadi untuk sampel-sampel seperti itu tidak perlu banyak-banyak gitu. Kemudian yang keempat, untuk bentuk distribusi normal, minimal ukuran subgrupnya sama dengan 4. Jika ukuran subgrupnya lebih dari 10, maka lebih baik menggunakan petanya beda, bukan peta X bar R lagi, tapi peta ini, Sigma. peta S ya. Ya. Peta S daripada peta R. Seperti yang dibahas di atas tadi Bu ya. Iya, betul. Kemudian langkah yang kelima, menyiapkan format untuk datanya. Nah, yang keenam itu kita tentukan metode pengukurannya seperti apa atau pemeriksaannya bagaimana. Nah, kita mulai masuk nih ke rumus-rumus ya. Langkah yang tadi ada rumusnya Bu ya? Ya. Yang awal itu kan pengambilan datanya. Nah, sekarang itu kita sudah dapat data, kita hitung datanya. Oke, yang pertama mengumpulkan dan mencatat data. Jumlah data umumnya diambil misalkan 100 sampel datanya, di mana semuanya itu harus diambil dari proses yang sama, secara berurutan. Kemudian tentukan ukuran subgrupnya. Nah, ini di sini nih yang menarik nih. Kalau di variabel tuh ada ukuran subgrupnya, N. Ukuran sampel maksudnya. Ya. Kemudian ada juga jumlah subgrup ya, sama Kak notasinya. Ini masih sama sama yang kemarin nih Bu ya? Iya, betul. Nah, langkah yang kedua, menghitung nilai rata-ratanya atau X bar-nya. Jadi nilai pada tiap subgrup
dirata-ratakan. Berarti X1, X2, X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N-nya. Kemudian yang ketiga, mencari nilai R-nya. Kalau R itu kan berarti rank ya, atau jangkauan. Dengan rumusnya X maksimum atau nilai maksimum dikurangi dengan nilai yang minimum. Nah, yang keempat, menentukan jumlah subgrup yang diinginkan. Yang kelima, menghitung nilai rata-ratanya. Rata-rata tadi kan sudah dapat di yang nomor kedua, langkah yang kedua kan rata-rata tiap subgrup. Kemudian dari rata-rata tiap subgrup ini dirata-ratakan kembali, makanya dibilangnya X double bar. Oh. Jadi Rata-rata dari rata-rata. Ya, rata-rata dari rata-rata. Kemudian yang keenam, menghitung nilai jangkauan ya atau R-nya. Dari R1, R2, R3, dan seterusnya dibagi dengan jumlah subgrupnya atau nilai K-nya. Kemudian untuk yang langkah yang ketujuh, menghitung batas-batas kendali. Baik batas kendali atas maupun batas kendali bawah pada peta X-bar. Nah, ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama, bila nilai sigmanya diketahui, rumus dari batas kendali atasnya sama dengan X double bar ditambah sigma rata-ratanya. Nah, karena untuk peta kendali, jadi kalau peta kendali itu ditambahkan 3 sigma ya. Karena peta kendali kan, peta kendali seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ya, kita pakai yang 3 sigma. Ya, karena kan dia mendekati sempurna tuh 99% sekian gitu. Makanya rumusnya seperti ini. Batas kendali atas sama dengan X bar ditambah A dikali sigma. A dikali sigma. Sedangkan untuk yang GT, garis tengah, berarti langsung saja, berarti karena garis tengah, berarti kan X barnya. Kemudian kalau yang BKB-nya ya, ini bukan BKA sebetulnya. Ini B. BKB harusnya, batas kendali bawah, dikurangin. Notasinya tinggal diganti, lambangnya saja dikurangin. Rumusnya sama. Ini nggak jadi B, Bu ya? Tetap A, Bu ya? Iya, betul. Betul, rumusnya itu. Nah, untuk mencari nilai sigma nih ya, kan ini sigma. Bila nilai sigmanya itu tidak diketahui, maka kita cari lagi. Ada rumusnya. Rumusnya sigma sama dengan R bar dibagi dengan D2. D2 juga sama ya, D2 sama notasi A. Itu kita lihat di tabel. Ada tabelnya, nanti tergantung dari ukuran sampelnya berapa. Perlu dicatat, jadi untuk mendapat nilai A dengan nilai B itu ada di tabel. Iya, betul. Peta kendali R, berarti rumusnya adalah BKA sama dengan X double bar ditambah A2 dikali R bar. Nah, untuk GT-nya berarti X double bar. Kemudian BKB-nya tinggal dikurangkan saja. Nah, untuk A2 juga sama, nanti lihat pada tabel. Kemudian kondisi yang ketiga, bila sigma tidak diketahui juga. Jadi diperkirakan dari sigma rata-rata. Kita langsung saja ke rumus BKA BKB-nya. Batas kendali atas rumusnya adalah X double bar
ditambah A1. Nah, ini AA-nya itu banyak ya. A1, ada yang A2, jadi dilihat lagi dari kondisinya masing-masing. A1 dikalikan dengan sigma rata-ratanya. Kemudian GT garis tengahnya berarti X double bar. Kalau BKB-nya tinggal dikurangkan saja. Kan tadi kita menggunakan 3 sigma nih Bu. Kira-kira alasannya kenapa Bu ya? Oke. Nah, untuk peta kendali, kenapa sih kita menggunakan 3 sigma? Ada beberapa alasan di sini. Kalau menggunakan 3 sigma, itu berarti dibilangnya kalau secara empiris kan terbaik untuk memberikan kesempatan agar variasi yang disebabkan oleh change cause tidak keluar, tetapi yang assignable cause-nya itu yang keluar. Nah, yang kedua, mempunyai luas daerah lebih besar. Maksudnya probabilitasnya lebih besar. Hampir sempurna, 0,9973. Jadi hampir 100% Bu ya? Ya, betul. Nah, yang ketiga, kemudahan untuk melakukan perhitungan karena tabel yang tersedia. Kemudian langkah yang ke-8 pada peta kendali X bar R ini, menghitung batas kendali atas, batas kendali bawah ya, rumusnya kan tadi sudah. Kemudian memplot titik-titiknya, titik-titik dari nilai X bar-nya dan nilai R-nya. Dan batas-batas kendalinya. Intinya itu kita membuat atau menggambarkan peta kendalinya. Tadi kan sudah digambarkan peta kendalinya. Kemudian kita analisa dari peta kendali. Dari analisa yang diperoleh dari peta kendali, maka dapat diambil keputusan juga. Nah, yang pertama, mengidentifikasi apakah peta tersebut terkendali atau tidak. Maksudnya kita melihat nih, apakah ada titik-titik yang keluar dari batas kendali atau tidak. Kemudian menginterpretasikan hubungan antar proses yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kemudian mengambil keputusan dari peta tersebut untuk mencari penyebabnya apa. Akar masalah ya, maksudnya akar masalah dari suatu proses itu bagaimana gitu, dengan menggunakan fishbone diagram misalkan. Misalnya ada yang keluar dari batas kendali atau memang si peta itu perlu dilakukan revisi-revisi gitu, revisi peta kendali. Nah, kita amati juga kan, sama ya sebenarnya, intinya sama. Kalau peta kendali itu kita amati apakah ada titik yang keluar dari batas kendali atau tidak. Jika ada yang keluar berarti direvisi. Caranya sama juga, dengan mengeluarkan titik-titik yang keluar dari batas kendali. Ini kalau peta kendali variabel agak berbeda ya untuk melakukan revisi itu, karena kan kita harus benar-benar detail menemukan penyebabnya apa gitu. Makanya di sini dibilang nih, data-data di luar batas kendali tidak digunakan. Harga X bar dan R bar-nya perlu dikoreksi bila sudah ditemukan masalahnya apa, atau penyebabnya itu sudah dihilangkan atau diperbaiki. Nah, bila kedua hal tersebut belum dilakukan, maka tidak perlu membuang batas kendali. Kalau di sini seperti itu. Jadi kita harus cari dulu penyebabnya apa. Harus ditemukan dulu. Misalkan ada yang keluar dari batas kendali, kita harus mencari penyebabnya apa. Kemudian jika sudah tahu penyebabnya apa, bisa dihilangkan atau diperbaiki. Maka baru bisa dilakukan revisi peta kendali. Oh, berarti nggak kayak yang kemarin ya Bu ya? Kalau yang NP, Iya. P, atau C, satu lagi apa ya? CU itu kan langsung dibuang. Kalau ini Iya. harus diketahui dulu penyebabnya apa. Iya, iya betul.
Kemudian untuk revisi peta kendali sama ya, berarti kan tinggal dibuang atau dihilangkan saja data-data yang keluar dari peta kendali. Nah, ini rumusnya tinggal dikurangin gitu, nilainya dikurangin. Tapi untuk notasi-notasi yang lainnya sama. Baik, berarti tadi kan ada notasi-notasi yang perlu adanya tabel, Bu ya. Ini Iya, habis ini berarti kita akan bahas tabelnya, Bu ya. iya betul. Oke, nah tabel kan tadi tuh ada nilai A, A2, D. Nah, ini dilihat dari sini. Oh, dari Nanti sini ngambilnya. iya, dilihat dari sini. Nanti itu dilihat juga dari sampelnya atau ukuran sampelnya atau nilai N-nya pada tiap-tiap kasus. Oke. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Ini dia contohnya. Nah, betul. Diketahui data hasil pengukuran volume minuman botol 200 ml sebagai berikut. Ini berarti satuannya mili ya. Berarti ini ada 10 subgrup. Ini kan 10 subgrup, berarti kan ini K-nya 10 ya. K-nya 10. Kemudian N-nya ada 4. Nah, ini berarti ukuran sampelnya nih. Jumlah sampelnya ada 4. Berarti N1, N2, N3, N4. Ini tiap-tiap volumenya. Dari pengambilan sampel, volumenya seperti ini. Kemudian diminta buatlah peta kendali yang sesuai untuk data tersebut di atas. Kemudian yang kedua diminta apakah seluruh subgrup sudah terkendali. Jika tidak, susun peta kendali revisinya. Asumsinya adalah, jadi ada asumsinya ya, cacat akibat assignable cause. Nah, langkah pertama tadi kan mencari X-bar-nya dulu atau nilai rata-rata pada tiap-tiap subgrup. Saya ambil contoh untuk subgrup yang pertama. Ini kan ada 4 ya. Sampelnya ada 4. Dijumlahkan, dirata-ratakan. Hasilnya 197,5. Berarti dijumlah dibagi 4, Bu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian mencari nilai R-nya, nilai R pada tiap subgrup. Dengan rumusnya, nilai terbesar dikurangin dengan nilai terkecil. Nah, contohnya nilai terbesar di sini 200,5 ya, di subgrup 1. 200,5. Nah, nilai terkecilnya adalah 196. Jadi tinggal dikurangin, hasilnya adalah 4,5. Nah, untuk subgrup yang selanjutnya caranya sama. Yang tertinggi dikurangi yang terendah. Ya, untuk nilai R. Oke. Kemudian dijumlahkan total semua, nanti dirata-ratakan berarti ya. Untuk X-bar sama R-nya juga sama. Berarti kan mencari X double bar kan. X double bar rumusnya sigma XI atau jumlah rata-rata pada tiap subgrup dibagi dengan jumlah subgrupnya. Tadi totalnya 1960,6. Dibagi 10 hasilnya 196,06. Sedangkan untuk yang R bar rumusnya total dari nilai R dibagi dengan K-nya. 36,40 dibagi 10, hasilnya 3,64. Kemudian setelah diperoleh nilai X double bar sama R barnya, maka kita tentukan nih peta kendali yang sesuai itu yang mana. Kalau kita lihat di yang bagian di awal itu, ukuran sampelnya itu kan
10 ya, lebih 10 gitu. Lebih, ya. Lebih dari 10 atau kurang dari 10. Nah, untuk peta X bar R ini bisa menggunakan peta ini. Digunakan maksudnya. Nah, rumusnya BKA untuk batas kendali atasnya berarti X double bar ditambah A2 dikali R. Nah, kita lihat nih, kan untuk X double bar-nya itu sudah dapat 196,06 ditambah A2 dikali R bar-nya. Nah, A2-nya kita lihat di tabel yang sebelumnya tadi. Nah, A2, tadi kan N-nya sama dengan 4 ya. Nah ini 0,729, coba. Nah, betul kan? 0,729 dikali R-nya, R bar-nya 3,64. Hasilnya 198,714. Kemudian untuk garis tengahnya sama dengan X double bar-nya, yaitu 196,06. Sedangkan untuk batas kendali bawah tinggal dikurangkan saja ya. Jadi langsung saja nilainya 193,406. Seperti biasa kita plot. Kita plot di sini. Nah, ternyata ada data yang keluar dari batas kendali. Ya. Ini kan data nomor 4 sama data nomor 7. Nah, ya kan data keempat dan data ke-7. Kemudian kita buat juga peta kendali R-nya. Nah, untuk peta kendali R, rumusnya BKA D4 dikali R bar. Sedangkan kalau untuk BKB-nya D3 dikali dengan R bar. Nah, coba kita lihat D4 pada tabel. D4. Oke, nah kalau D3-nya kan sama dengan 0. Kalau D4-nya, untuk yang D4, ya betul, 2,282. Nah, kita lihat nih sama pasti ya. Nah, betul kan? Tinggal dimasukkan angkanya. Hasilnya untuk yang BKA-nya 8,306. Kemudian garis tengahnya karena dia petanya peta R. Jadi dikal peta R berarti garis tengahnya adalah R bar 3,64. Sedangkan untuk yang BKB-nya tadi kan D3-nya itu hasilnya 0 ya. Untuk ukuran sampel sama dengan 4. Berarti 0 dikali 3,64 sama dengan 0. Kemudian diplot peta kendalinya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang peta kendali R, tidak ada yang keluar dari batas kendali. Berarti yang direvisi itu yang peta kendali yang X ya, X bar. Dapat dilihat ya, di peta kendali X bar ada dua data yang keluar dari batas kendali, yaitu data yang keempat sama data yang ketujuh. Sehingga perlu direvisi, di mana diasumsikannya itu bahwa cacat diakibatkan dari assignable cause. Nah, untuk proses revisinya sama seperti peta kendali sebelumnya. Data yang keluar dari batas kendali dihilangkan. Karena kan ini asumsinya sudah dilakukan tindakan dan sudah mencari penyebab masalahnya apa gitu. Nah, diperoleh seperti ini. Tinggal dikurangkan saja ya. Nanti kan dikurangin titik-titiknya gitu. Nah, oke, kita langsung ke peta X yang revisi. Kita lihat peta X hasil revisinya. Batas kendali atasnya diperoleh nilai 190
8,528. Kemudian untuk garis tengahnya berarti kan X yang baru ya, X double bar rata-rata yang baru gitu. X0. Kemudian BKB-nya tinggal dikurangkan saja. Diperoleh hasilnya 193,829. Lagi-lagi A-nya dari tabel yang tadi, Bu ya? Ya, betul. Dari tabel yang tadi. Tabel Nah, A, ya, 1,5. ya. Kalau sudah diperoleh nilai-nilainya, seperti biasa, kita plotkan pada gambar peta kendalinya. Sudah terlihat bahwa tidak ada titik-titik yang keluar dari batas kendali, maka dapat dinyatakan proses ini sudah terkendali. Peta yang selanjutnya, peta yang kedua ini adalah peta kendali X bar S. Kalau yang pertama kan X bar R. Sekarang X bar S. Gitu. Sigma, Bu ya? Ya, sigma. Peta kendali standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat keakurasian suatu proses. Langkah-langkahnya sama ya. Pertama, tentukan ukuran subgrupnya. Kemudian, kumpulkan juga banyaknya subgrupnya atau nilai K-nya. Paling sedikit 20 sampai 25 subgrup. Kemudian, hitung nilai rata-rata pada tiap-tiap subgrup. Kemudian yang keempat, hitung juga nilai rata-rata dari seluruh X yang merupakan garis tengah ya. Yang kelima, karena ini kan peta S ya, standar deviasi berarti kan mencari simpangan baku dari tiap-tiap subgrup. Rumusnya seperti ini, standar deviasi atau S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N dikurangin 1. Oke, langkah yang keenam, hitung nilai rata-rata dari seluruh S, yaitu S yang merupakan garis tengah untuk peta kendali S. Karena kan ada dua peta ya, peta X bar sama S. Jadi untuk garis tengahnya masing-masing nilainya gitu. Yang selanjutnya menghitung batas-batas kendali dari peta kendali X. Batas kendali atas, rumusnya rata-rata ditambah dengan ini 3 dikali standar deviasi dibagi C4 dikali akar N. Nah, ini langsung saja. Yang ini sama juga dengan nilai A3. Jadi A3 itu dapat dilihat pada tabel. Jadi nanti kita tidak perlu lagi yang namanya menghitung nilai A3-nya. Jadi kita langsung melihat di tabel. Nanti disesuaikan dengan ukuran sampelnya. Gitu. Nah, untuk batas kendali bawah tinggal dikurangkan saja notasinya. Untuk C4 dapatnya dari tabel yang tadi apa tabel yang lain, Bu? Tabel yang sama juga. Untuk peta kendalinya rumusnya yang ini. Batas kendali atas, batas kendali bawah untuk peta X ya. X atau rata-ratanya ditambahkan A3 dikali dengan standar deviasi. Dan untuk batas kendali bawahnya, notasinya tinggal dirubah. Negatif ya, atau min, dikurangi. Gitu. Sedangkan kalau untuk batas kendali pada peta S atau peta sigma atau standar deviasi, untuk batas kendali atas, ini ada rumus ya atau formulanya, di mana kita lihat di sini adalah S ditambah 3 dikali S dikali akar dari 1 dikurangin C4
dibagi C4. Di mana kalau 1 ditambah 3 dikali akar dari 1 dikurangin C4 dibagi C4 itu sama saja dengan B4. Sedangkan kalau yang di bawah ya, untuk yang LCL, ini kan dikurangin ya, sama saja dengan nilai B3. Nah, B4 sama B3 itu kita juga sama. Bisa lihat pada tabel. Tabel yang sama dengan yang tadi, Bu ya? Iya, betul. Jadi sehingga rumusnya langsung saja. Jadi peta kendali S ini, rumus yang ringkasnya ya, di ringkasnya itu UCL atau batas kendali atas B4 dikali S. Sedangkan untuk batas kendali bawah B3 dikali S gitu. Kalau sudah dapat nilai-nilainya, batas kendalinya, sama garis tengahnya, kemudian diplot peta kendalinya, kemudian diamati apakah ada titik yang keluar dari batas kendali atau tidak. Oke, kita lanjut ke contoh saja nih ya. Nah, di sini sudah dapat semua, ada 25 pengamatan ya, dari observasi pertama sampai observasi terakhir. Saya ambil contoh pada subgrup yang pertama. Untuk tiap-tiap subgrup kan ukuran sampelnya 5 ya, atau N sama dengan 5. Langkah pertamanya untuk mencari nilai X adalah dijumlahkan dulu jumlah sampelnya, kemudian dirata-ratakan. Nah, ini dapatlah nilai X atau nilai rata-rata pada tiap subgrup. Kemudian untuk nilai S. Nilai S di sini adalah standar deviasi. S atau standar deviasi rumusnya akar dari sigma XI dikurangin X barnya. Dikuadratkan dibagi N-1. Oke. Ke soal lagi. Berarti kan tadi XI ya. Berarti kan karena sigma berarti contohnya berarti 20 dikurangi 21,60 dikuadratkan, ditambah 22 dikurangin 21,60 dikuadratkan sampai dengan N yang kelima. Kemudian dibagi 5 dikurangi 1, karena kan rumusnya N dikurangin 1 gitu. Diperoleh hasilnya, nah betul, diperoleh hasilnya 1,14 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya caranya sama. Nah, kalau sudah dapat semuanya, nilai X sama nilai S dari tiap-tiap subgrup dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya. Kemudian mencari komponen-komponen pada tiap-tiap peta. Untuk peta kendali X, yang pertama garis tengahnya ya, atau center line. Nah, karena dia peta kendali X, berarti center line-nya itu adalah X rata-ratanya, yaitu 20,77. Sedangkan untuk batas kendali atas, rumusnya X ditambah A3 dikali dengan S. Jadi 20,77 ditambah, ini A3-nya ya, nilai A3-nya bisa dilihat pada tabel, hasilnya 1,427 dan S-nya 1,3, diperoleh nilainya 22,63. Kemudian untuk yang LCL-nya tinggal dikurangkan saja. Hasilnya 18,91. Nah, ini untuk peta kendali yang S. Sedangkan untuk peta kendali yang S ya, atau standar deviasi, sama tinggal dimasukkan ke rumus karena ini peta kendali S, berarti garis tengahnya atau center line-nya adalah nilai S-nya. S rata-rata, yaitu 1,3. Nah, untuk nilai batas kendali atasnya, rumusnya B4 dikali dengan S, yaitu 2,089. Ini dapat lihat tabel juga, tabel yang tadi, dikali 1,3. Hasilnya 2,716.
Sedangkan untuk yang batas kendali bawah, B3 dikali dengan S. Ini hasilnya, nilainya 0 ya. Nilainya 0. Jika sudah diperoleh komponen-komponen peta kendalinya seperti biasa, nanti dibuatkan peta kendalinya, kemudian diamati apakah ada titik yang keluar dari batas kendali atau tidak, seperti itu. Peta kendalinya sama seperti yang di atas ya Bu ya. Nanti di akhir dibuatkan juga peta kendali seperti ini. Iya, Tapi yang untuk S Bu ya. iya betul. Untuk revisinya juga sama Bu ya. Iya. Oke, jadi tadi seperti yang dijelaskan Bu Zeni, di sini ada A3, ada B4, ada B3, itu semua kita bisa lihat di tabel. Jadi tabelnya ini tadi ada B3 dan B4, tadi jumlah datanya berapa? Kalau ukuran subgrupnya 5. 25. Ya, Ininya 5. N-nya sama dengan 5. Ukuran sampel, ukuran Ukuran sampel. sampelnya ada Ya. 5, jadi di sini 0, betul sama kayak tadi. Di sini juga 2,089. Kita lihat di bawah. Ya, 0, 2,089 sama. Terus di sini untuk A3-nya A3 di 51427. 1427 dan ya. Jadi gitu cara baca tabelnya Bu ya. Iya. Jadi para pendengar juga bisa melihat tabel yang ada di atas tadi untuk mengetahui nilai dari A, A3, A2, A1, B4, B3, dan seterusnya. Jadi mungkin setelah ini bisa sebagai tugas dicoba di rumah dikerjakan dengan angka yang sifatnya asumsi, jadi bebas saja angkanya. Ini semacam buat latihan biar lebih memahami apa itu peta kendali X, apa itu peta kendali R, apa itu peta kendali S. Wah, banyak Bu ya. Iya. Jadi ada peta kendali X dan R, peta kendali X dan S. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih banyak Bu. Materi hari ini cukup pusing, tapi sangat menarik. Jadi saya juga penasaran ini, pengen nyoba sendiri kalau angkanya diganti seperti apa. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Bu? Untuk sekarang hanya 2 peta dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai peta kendali yang individu, moving range. Oke, jadi pembahasan mengenai peta kendali belum selesai, masih ada lagi peta kendali di pertemuan berikutnya. Jangan sampai kalian lewatkan video-video selanjutnya. Saya rasa kami, Bu Zeni dan saya cukupkan untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang lengkap. Bisa kita diskusikan di kolom komentar. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.